Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rehan Pasya. Saya kelas IPA 1 absen 26 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Destia Rahmat Lumina, absen 12 dari kelas kulit 1. Nama saya Mahal Bawaningrum, absen 22. Nama saya Royhana Azara, absen 37. Nama saya Rizky Adinda Putri, absen 36. Kami kelompok 2 akan membawakan materi tentang Coelenterata yang terdapat dua kelompok, yaitu Ctenophora dan Cnidaria. Yang pertama, Coelenterata yang akan dijelaskan oleh Destiara. Coelenterata. Filum Ctenophora dan Cnidaria dikelompokkan sebagai Coelenterata. Coelenterata berasal dari dua kata, yakni coelom atau coelos yang bermakna rongga tubuh, sedangkan enteron yang memiliki makna yakni usus. Jadi Coelenterata artinya usus berongga. Yang kedua, Ctenophora. Ctenophora atau Ctenophor berasal dari bahasa Yunani kteis yang berarti sisir dan phero yang berarti membawa. Ctenophora adalah salah satu filum vertebrata yang hidup di perairan laut. Ciri-ciri Ctenophora. Ciri-ciri Ctenophora akan dijelaskan oleh siapa? Gue ya? Des unmute dulu deh. Iya, Rehan yang jelasin. Oh iya. Ciri-ciri Ctenophora. Ctenophora tubuhnya lunak, tak berwarna, dapat menghasilkan cahaya meski tanpa zat fosfor. Simetris tubuh ideal. Yang keempat, mempunyai dua buah tentakel. Yang kelima, bersifat hematrofit. Bagian tubuh dari Ctenophora. Bagian tubuh dari Ctenophora. Bagian luar tubuh dari Ctenophora memiliki 8 baris silia yang membantu bergerak di air. Terus ruang gastrovakular dilengkapi dengan lubang ekskresi. Terus Ctenophora memiliki mulut untuk masuknya makanan serta dua lubang anus untuk mengeluarkan air dan kotoran di ujung lain. Kemudian Ctenophora tidak memiliki nematosista, tetapi tentakelnya mempunyai sel yang menghasilkan zat perekat untuk menangkap mangsa. Karakteristik Ctenophora. Ctenophora hidup dapat ditemukan di air asin maupun air tawar. Biasanya Ctenophora dapat ditemukan mulai dari laut tropis sampai laut lepas dan dari pantai dalam maupun pantai dekat ujung pantai. Cara berkembang biak Ctenophora. Ctenophora berkembang biak dengan cara seksual. Ini adalah beberapa contoh Ctenophora. Pertama ada Menemiopsis, yang kedua Cestus veneris, yang ketiga Pleurobrasia. Kedua Cnidaria. Nama Cnidaria diberikan karena hewan ini memiliki sel-sel cnidosit yang berisi organel-organel sengat. Lanjut. Karakteristik Cnidaria. Habitatnya sebagian besar hidup bebas laut dan hanya tawar. Hewan ini adalah hewan pemakan daging karnivora dan berkembang biak secara aksesual dengan bertunas dan seksual. Ciri-ciri Cnidaria bersifat
bersifat diploblastis, karena tubuhnya tersusun dari dua lapisan embrional, yaitu lapisan ektoderm dan endoderm, memiliki rongga gastrovaskuler yang berfungsi untuk mencerna makanan, simetri tubuh radial, memiliki sengat untuk pertahanan diri dan menangkap mangsa. Sengat terdapat pada alat gerak yang disebut tentakel. Bentuk tubuh dapat dibedakan menjadi polip dan medusa. Bentuk tubuh Cnidaria. 1. Polip. Bentuk tubuh yang melekat pada substrat atau dasar perairan. Polip yang membentuk koloni memiliki beberapa macam bentuk. 1. Gonozoid. Polip untuk pembiakan yang menghasilkan medusa, contohnya gonadium. 2. Gastrozoid berfungsi menangkap dan mencerna makanan, contohnya hidran. 2. Medusa. Bentuk tubuh yang dapat berenang bebas. Struktur umum Cnidaria. 1. Epidermis, lapisan terluar tubuh. 2. Mesoglea, lapisan non-seluler, bukan berupa sel yang berisi bahan seperti gelatin. 3. Gastrodermis, lapisan terdalam tubuh. 4. Tentakel untuk menangkap makanan dan mangsa. 5. Oralis, sebagai mulut dan anus. 6. Rongga gastrovaskuler, merupakan sistem pencernaan. 7. Cnidoples, sengat yang terdapat pada tentakel yang berisi organel-organel sengat. Nematocysta. Tiga kelas utama Cnidaria. Hydrozoa dibagi menjadi hidra dan obelia. Scopozoa berbentuk seperti mangkuk terbalik ubur-ubur. Autozoa disebut juga sebagai inozoa. Hydrozoa. Katanya hydrozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu hydro yang artinya air, dan zoa artinya hewan. Sebagian besar hidup di air tawar dan ada yang hidup di air laut. Hydrozoa dapat hidup soliter atau menyendiri. Terdapat jenis hydrozoa gabungan, polip dan medusa mengalami penggiliran keturunan di mana pada fase vegetatif bersifat polip, sedangkan pada fase generatif bersifat medusa. Dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Contoh dari hydrozoa adalah Hydrophiridissima, Hydra, Aubelia, dan Petasus sp. Ini adalah cara reproduksi hydrozoa. Lanjut. Ra, baca lagi, Ra. Scyphozoa. Kata Scyphozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu skipos yang artinya mangkuk, dan zoa yang artinya hewan. Memiliki bentuk tubuh seperti mangkuk yang berukuran 2-40 cm. Bersifat soliter dan mengalami metagenesis, pada umumnya memiliki bentuk dominan berupa medusa. Hidup menempel pada dasar perairan laut, selalu membentuk medusa dengan jalan membentuk sekat melintang pada polipnya. Contoh hewannya Lucerania sp, Aurelia utaria, dan Siribedea sp. Ini merupakan reproduksi dari Scyphozoa. Anthozoa. Bentuk tubuh menyerupai bunga dan sebagai pembentuk anemonen lumut, laut, atau terumbu karang. Memiliki tentakel di sekitar mulut dalam jumlah yang banyak. Mulutnya memanjang, bermuara di dalam tabung yang disebut stomodeum.
Hidup dengan bentuk polip dari koral yang menyeleksikan kalsium karbonat di sekitar tubuhnya. Koral berbentuk kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk. Beberapa koral bersimbiosis mutualisme dengan Dinoflagellata. Koral dengan polipnya melindungi Dinoflagellata, sedangkan Dinoflagellata oksigen dan mendaur ulang si metabolisme koral. Contohnya Metridium, Sepanuge, Tobiromusica, Acropora sp, dan Fungia sp. Ini adalah cara reproduksi dari bereproduksi. Anthozoa. Manfaat dan kerugian Coelenterata. Manfaat bagi manusia. Bahan pembuatan agar-agar. Bahan baku industri kosmetik, cindera mata atau hiasan, koralnya dapat dijadikan sebagai bahan bangunan. Manfaat bagi ekosistem. Berperan dalam mencegah abrasi daratan dengan menahan gelombang laut menggunakan terumbu karang. Dalam perairan berperan sebagai plankton, karang sebagai tempat perkembangbiakan biota laut. Kerugian. Mengganggu aktivitas pelayaran kapal karena pertumbuhannya menyebabkan pendangkalan air laut. Karang yang terdapat di permukaan laut dapat tersangkut oleh kapal dan akan menghambat jalannya kapal. Mengganggu keamanan dan kenyamanan penyelam sengatan yang dihasilkan oleh hidrozoa. Persamaan Ctenophora dan Cnidaria sudah memiliki jaringan sejati bersifat diploblastik. Lapisan tubuh ada 3, yaitu epidermis, gastrodermis, dan mesoglea atau kolenkim, memanfaatkan hidroskeleton sebagai struktur rangka. Sistem saraf berupa jaring-jaring saraf. Perbedaan Cnidaria dan Ctenophora. Cnidaria tidak memiliki sisir, sel otot berupa epitel otot, simetri tubuh radial, mengalami metagenesis, fase polip dan fase medusa, bisa hermafrodit, bisa gonokoris, rongga gastrovaskuler tidak lengkap, tidak ada sel di mesoglea. Ctenophora memiliki 8 sisir atau stenes, sel otot berupa otot polos, simetris tubuh biradial, tidak mengalami metagenesis, hermafrodit, rongga gastrovaskuler lengkap dengan 2 pori anal, ada amoebosit di mesoglea atau kolenkim. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.